Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang semuanya dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah Ta'ala. Tiap manusia seluruh dunia ini di dalam rohaninya pasti ada iman. Tidak ada satupun orang yang di dalam rohnya kosong dari iman. Iman itu diibaratkan berlian maknawi. Berlian maknawi. Bukan berlian materi, berlian maknawi. Dan ada penggosoknya, dan ada alat pasetnya. Yang untuk menggosok berlian maknawi itu namanya zikrullah. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, zikrullah itu bermacam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Zikir kepada Allah. Subhanallah. Zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Zikir kepada Allah. Masya Allah. Zikir kepada Allah. Hasbiyallah. Zikir kepada Allah. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir kepada Allah. Semuanya itu zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah.
Tapi zikir yang paling menonjol la ilaha illallah, disebut afdhalul zikri. Semuanya itu untuk menggosok iman maknawi, sampai iman maknawi itu kisah-kisah keluar cahayanya. Ya, cahaya yang keluar dari iman itu dinamakan hati nurani, hati nur. Jadi hati nur itu, nurnya itu keluar dari iman, berlian iman. Dan kalau digosok terus, dipaset terus, digebek terus, istilahnya gobok, digebek terus, keluar cahayanya 79 cahaya. Ini disebut dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u minal iman. Jadi kalau iman itu digosok terus setiap hari, tidak lupa menggosok, akan makan baca bismillah juga itu menggosok iman. Setelah makan baca alhamdulillah, gosok iman. Kalau kena musibah juga baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun gosok iman. Kalau ada mengangkat berat, la haula wala quwata, itu pun gosok iman. Semuanya itu zikrullah. Tingkat-tingkat cahaya iman itu, di antara cahaya iman yang paling tinggi la ilaha illallah, itu sinarnya iman. Kemudian cinta kepada tanah air, bagian dari iman. Hubbul waton minal iman, itu pun sinar dari iman. Hubbul waton, cinta tanah air, minal imani, dari iman. Itu pun dari cahaya iman. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pun dari cahaya iman. Silaturahmi, cahaya iman. Santun, cahaya iman. Sedekah, cahaya iman. Itu semuanya jumlahnya kalau ditotal 79 cahaya. Syukur kepada Allah, syukur kepada sesama manusia adalah cahaya iman. Sabar adalah juga dari bagian iman. Itulah cahayanya. Nah, oleh sebab itu saya tekankan, kalau iman itu wajib manusia iman.
maka cinta tanah air Indonesia bagi orang Indonesia wajib, bukan sunat, bukan jais, wajib. Cinta tanah air wajib, cinta kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan republik, kemerdekaan bangsa. Sebab waktu itu negara republik belum ada. Jadi wajib syukur pada nikmat agung negara kemerdekaan bangsa Indonesia. Ingatlah, bukan kemerdekaan negara republik. Kemudian wajib syukur kepada nikmat agung yang kedua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa Indonesia, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya memperingati, mensyukuri kenikmatan agung kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan republik. Kalau dikatakan kemerdekaan republik, tidak ada sumbernya, tidak ada referensinya. Baca sendiri dalam teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia, bukan kami republik. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang dimaksud kemerdekaan Indonesia itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena sebelum itu disebut kami bangsa. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saklama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa, bukan atas nama republik, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan Wakil Presiden Hatta, karena belum ada presiden, belum ada wakil presiden, belum ada pemerintahan. Jadi harus hati-hati, harus waspada. Memang ada usaha-usaha ingin menyelewengkan tanggal 17 Agustus kemerdekaan Republik. Itu penyelewengan sejarah namanya. Tidak ada sumbernya. Tidak ada. Jadi kita ini wajib mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena pada 17 Agustus 45 itu lahirnya bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya lahir kita saja yang harus kita syukuri. Lahirnya negara, lahirnya bangsa harus wajib kita syukuri. Bukan hanya diperingati saja. Sebab kalau syukur mesti ingat
Tapi kalau ingat tidak mesti syukur. Itulah perbedaan. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan, mensyukuri pendidikan? Semua sudah saya atur dalam buku. Ada 6 jilid dalam. Nah, saya anjuri. Kata puasa syukur, mensyukuri. Berdoa, sujud syukur, kemudian sedekah dan sebagainya. Itu semuanya ditujukan kepada nikmat agung. Satu nikmat agung kemerdekaan bangsanya dan nikmat agung berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 45 setelah proklamasi, Bung Karno manggil ajudannya pertama, Mutahar, Mutahar, karangno lagu-lagu akte lagu, akte kelahirannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Mutahar buat lagu namanya yaitu 17 Agustus 45, hari kemerdekaan kita. Itu lagu aktenya kelahiran bangsa ini, supaya tidak lupa. Maksudnya itu supaya tidak diselewengkan sejarah itu. Terus diperintah buat lagu syukur masjid. Kemudian Mutahar ngarang lagu syukur yang ada di antara ubinya dari yakinku teguh, itu kan lagu syukur. Itu yang membuat Mutahar dibuat. Jadi dibuat Mutahar satu akte lagu akte kebangsaan Indonesia, lagu akte lahirnya bangsa, kemudian lagu syukur biar bangsa Indonesia itu mensyukuri tidak hanya memperingati saja. Sebab kalau mensyukuri mesti memperingati, tapi kalau peringatan belum tentu syukur. Begitu jauh. Kadang-kadang kok iya biaya untuk peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak semuanya untuk nanggap-nanggap, untuk perlombaan. Sebagian digunakan untuk membangun rumah, dipersembahkan kepada bangsa kita yang memang belum menikmati rumah yang layak huni, padahal kemerdekaan sudah 78 tahun. Supaya bisa dinikmati beberapa tahun. Kalau untuk nanggap-nanggap saja, tidak dikurangi biaya itu, kadang-kadang di situ tawuran. Jadi tidak ada manfaatnya. Hanya 2 hari, sehari aja sudah tidak bisa dinikmati. Nah, ini dikurangi, bukan ditiadakan, dikurangi saja anggaran itu
dialihkan untuk membangun rumah yang layak huni, rumah syukur, dipersembahkan kepada bangsa ini ya, lintas suku, lintas agama, tidak pandang agama apa saja, tidak pandang suku apa. Kalau memang patut ya dikerjakan rumah. Ini sistem dari Torah Sidika tak atur begitu, tak atur. Jadi ini akan saya atur lagi 1 tahun program tahun untuk membangun rumah syukur kita persembahkan kepada bangsa kita. Nanti tahun yang lain kita biaya itu kita alihkan kepada pendidikan BTQ BP Takwa. Ya, jadi banyak kantor-kantor pendidikan, tempat-tempat pendidikan untuk kelanjutan bangsa kita ini. Biar anak-anak kecil itu ya ngerti. Itu generasi pelanjut bangsa Indonesia. Sesuai dengan tujuan negara. Untuk apa membangun negara? Negara kesatuan itu. Apa sih bangun negara tujuannya apa? Ya ini jarang-jarang disampaikan. Yang sering-sering disampaikan itu dasar negara Pancasila. Ini terlalu sering sudah. Pancasila terlalu sering. Tapi tujuan negara juga 5 sila, juga panca. Nah ini jarangnya gitu. Apa membangun negara tanpa tujuan? Kan orang bingung, tidak tahu tujuannya. Tujuan pertama ya, bangun negara ini tujuan pertama melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini nomor 1. Nomor 2, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia ini yang jumlahnya 7.450 pulau. Ini tujuan 2. Tujuan ketiga, tujuan negara yang ketiga ini memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat, mencerdaskan kehidupan di segala ini, bukan mencerdaskan otak. Nomor 5, ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Inilah tujuan negara. Maka di Toreko Sidika semua warga negara harus ikut, walaupun ibaratnya 1 tetes air, harus wajib membela bangsa dan negara, wajib menurut kemampuan kita. Maka kita wajib cinta tanah air itu, karena kalau tidak ada cinta tanah air, laula kana hubbul watan la kharibal bilad. Dalam kitab hukum
Kalau tidak ada cinta tanah air, roboh negara. Jadi walaupun setetes air, kita wajib. Tujuan nomor 3, memajukan ya, kesejahteraan umum. Walaupun setetes air, warga Sidikian wajib ikut menurut kemampuan ya, memajukan kesejahteraan umum. Nah, malah kita wajibkan membangun rumah syukur. Alhamdulillah setelah saya programkan sejak awal sampai sekarang ini, rumah syukur yang kita bangun untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan itu yang sudah dibangun oleh warga Sidikian sudah lebih dari 1.500 rumah. Dan sebentar lagi akan ada nikmat besar, namanya nikmat Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia. Sebentar lagi, kurang beberapa. Nah ini kita anggarkan oleh OPSID akan membangun rumah 50 unit untuk mensyukuri Sumpah Pemuda dan mensyukuri lagu kebangsaan Indonesia. Nah ini khusus untuk OPSID, Organisasi Pemuda Sidikian. Nah, ingatlah pemuda-pemuda Sidikian ini, kewajibanmu ya, bangun. Harus syukur, disyukuri. Itu nikmat besar itu. Sumpah Pemuda itu. Sumpah Pemuda itu satu. Satu negara, satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Tahunnya 1900. 1 dengan 91, satu Nusa. Terus tahun 28, 2 dengan 81, satu bangsa. Ya. Terus bulan masuk Oktober, bulan 10 ya satu bahasa. Ya. Tanggalnya 28, 2 dan 8, satu negara. Satu tidak mau dipecah belah lagi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah, ini wajib disyukuri. Dan baik Sumpah Pemuda maupun lagu kebangsaan, kedua-duanya itu menjadi satu. Menunggal menjadi satu, lahir di rumah namanya itu Keramat Raya nomor 106 nomornya. Namanya itu kan Keramat Raya, bukan Keramat Mini. Keramat kan mulia, bukan keramat keluar dari dirinya sendiri. Bukan raya maknanya besar, bukan dibesar-besarkan oleh media, tidak. Besar dari dirinya sendiri. Jadi keramat raya, kemuliaan yang besar. Bagaimana sekarang buktinya? Ya. Lagu kebangsaan itu sudah menjadi miliknya seluruh bangsa Indonesia. Padahal yang nyusun, yang ngarang lagu itu seorang pemuda.
Ibunya namanya Isenen, bapaknya namanya Isenen Jumeno. Dia sendiri dinamakan Isenen, lahirnya di Isenen, dinamakan Supratman. Kelahiran pasaran Wage. Itu pemuda kurus, kering, papa, kurus badannya, kering sumber ekonominya, lontang lantung pekerjaan tak tentu. Kadang-kadang jadi wartawan, kadang-kadang jadi guru, nggak tentu. Papa ya keres, ya kering, ya papa. Papa tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai kekayaan lain, anak masih jaka. Tetapi dibalik kekeringan, dibalik kepapahan, artinya mengandung cinta kepada air Indonesia ini mendalam, mendarah daging. Cintanya mendalam, mendarah daging. Saking dalamnya akhirnya muncul menjadi kalimat-kalimat yang keramat, teruntai menjadi lagu keramat, yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Kalau ingat lagu itu kita nangis, lengkap isinya sampai mengenai jiwa itu disebut. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk apa bangun? Untuk Indonesia Raya. Coba bayangkan itu. Bangunlah jiwanya, semangatnya, kesadarannya, semuanya harus bangun. Jangan tidur. Walaupun jiwa besar, tapi kalau tidur, untuk apa? Orang tidur kan tidak tahu apa-apa. Bangun, bangun. Itu lagu. Bangun untuk membangun. Membangun Indonesia. Bukan membangun di Indonesia lain. Membangun Indonesia untuk kejayaan Indonesia. Lain dengan membangun di Indonesia nih. Orang lain membangun di Indonesia untuk kejayaan negara lain. Tapi membangun Indonesia ini yang bangun orang Indonesia untuk kejayaan Indonesia dan untuk orang lain. Ini nasionalisme. Ini namanya Pancasialis murni. Itu bukan pencitraan. Ini namanya. Ingat ya sungguh-sungguh. Isinya Sumpah Pemuda, isinya lagu kebangsaan Indonesia. Di situ ini lagi Indonesia dengan Indonesia Raya lain. Jadi di situ harus teliti membaca ini. Jadi kalau sungguh-sungguh bangsa Indonesia itu menginsafi, mensadari, mensyukuri, betul-betul syukur. Bukan syukur kepingin dipuja orang, bukan. Ini kewajiban. Insya Allah Indonesia akan jadi taman raya. Taman Raya Indonesia Jaya.
bukan Taman Mini Indonesia Indah, Taman Raya Indonesia Jaya. Insya Allah. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, dunia ini disebut 2 kali. Di alinea pertama disebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Segala bangsa mempunyai hak, dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapus dari dunia. Jadi yang dihapus ini penjajahannya, sifat tomak, sifat rakus, sifat ingin menguasai hak orang lain, itu sifat penjajahan. Itu ciri khas penjajahan. Jadi yang harus dihapus itu sifatnya, penjajahannya, rakusnya, bukan manusianya. Nah, kalau manusia harus dihapus, untuk apa dunia tanpa manusia? Kan kehilangan fungsi dunia ini. Kambing ya tidak bisa menggunakan fungsi emas. Ya manusia ini. Makanya yang dihapus dari dunia ini penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa dia? Karena itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baca sendiri alinea kedua. Kemudian dunia disebut lagi di alinea keempat, ikut menertibkan dunia. Jadi cita-cita yang terkandung dalam masalah dunia bukan masalah Indonesia saja. Maka saya yakin, yakinnya kalau betul-betul bangsa Indonesia ini menginsafi kewajibannya, menginsafi, insya Allah Indonesia ini akan menjadi imam perdamaian dunia, bukan imam peperangan, perdamaian dunia. Seperti damainya dunia ini. Dunia ini damai, siang damai dengan malam, malam damai dengan siang, terus abadi. Ini namanya perdamaian abadi yang disebutkan di dalam alinea keempat itu. Bayangkan bagaimana kalau panas menerus-menerus, tidak damai dengan malam. Apa ada kehidupan di dunia? Ada. Bayangkan seandainya malam terus-menerus tanpa pergantian siang, ya semua beku jadi es. Tidak ada kehidupan. Kalau siang terus-menerus semua jadi api terbakar. Tidak ada. Tapi karena pergantian damai salam menjadi rahmatan lil alamin. Baca sendiri dalam surat Qasas begitu. Inilah yang dimasukkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jiwanya Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu dijiwai oleh Piagam Jakarta. Itu sudah disebutkan oleh dekret Presiden Soekarno kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, terus didekret di Istana Merdeka. Konsepnya ditulis di Istana Bogor, dekretnya di Istana Merdeka. Baca sendiri sejarahnya. Telitilah. Cuma kalau membaca harus teliti.
komai berapa, titik berapa, harus teliti. Sebab membaca itu bukan tujuan. Tujuan itu mengerti apa yang dibaca itu tujuannya. Kalau membacanya bukan tujuan, maka banyak orang membaca tapi tidak mengerti. Nah itulah pesan saya, harus kita wajib syukur, mensyukuri segala sesuatu yang ada di Indonesia yang manfaatnya ini untuk semua orang Indonesia. Wajib, ini wajib. Dan kita juga, saya rencanakan anggaran jadi berselang-seling untuk membangun rumah syukur. Tahun lagi anggaran untuk membangun rumah-rumah pendidikan BTI. Sebab tempat pendidikan anak-anak kita ini kelanjutan bangsa Indonesia ini bisa mensyukuri terus. Kalau tidak ada kelanjutannya, putus. Jadi sebelum disampaikan oleh panitia, sudah saya sampaikan dahulu, saya mendahului sampaikan. Memang itu sudah saya programkan. Saya programkan dalam organisasi Tarekat Siddiqiyah Indonesia. Tarekat Siddiqiyah Indonesia. Karena tarekat itu berkembang di Indonesia. Pada waktu tahun dulu saya waktu keluar negeri tahun 2005 kalau tidak salah, waktu di Mesir, kata rektor Azhar Mesir Saud Mahmud, Indonesia qita'atun minal jannah. Indonesia itu potongan dari surga. Itu penilaian orang luar. Waktu saya di Iran, juga orang Iran begitu sudah. Kalau Anda ingin tahu surga dunia, pergilah ke Indonesia. Masya Allah. Orang lain itu kemecer Indonesia ini. Nah, tapi orang Indonesia sini ada sebagian itu loh yang pilek gitu. Malah dukung ISIS ini kalau orang pilek gini tuh. Kurang apa di Indonesia ini? Letaknya kepulauannya ya Thayyibah bagus. Kekayaan yang dikandung di laut daratnya bagus. Bentuknya seperti bentuk surga. Negaranya ya bagus. Dasar negaranya ya bagus. Tujuan negaranya ya bagus. Kurang apa? Jangan lagi mensyukuri. Kok malah ngundang aliran keras. Ingin mengganti dasar negara ini. Ini urip pilek mungkin namanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ketipu silau kepada negara luar silau. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Walaupun usia saya ini sudah 95 tahun.
sudah 95 tahun. Tapi ibadah saya fokuskan ibadah cinta tanah air Indonesia dengan sejati, bukan cinta pencitraan. Kenapa kok saya fokuskan cinta tanah air Indonesia? Karena yang menciptakan tanah Indonesia itu Allah Ta'ala. Yang membuat ini bukan tinggalan nenek moyang kita. Ini anugerah dari Allah. Jadi kalau kita cinta Indonesia ini, kita mencintai ciptaan Allah yang agung ini. Nah, kalau mencintai ciptaan Allah, naik mi'raj, cinta kepada Allah. Seperti orang nandem pagi, kan seneng kalau paginya itu buah, hasilnya baik, itu seneng. Cinta kepada, harus dinaikkan, harus cinta kepada yang membuat padi. Karena naikkan saja itu nasi, akhirnya bisa cinta kepada Allah, bukan cinta terbatas kepada padi saja. Itu namanya mi'rajnya cinta. Nah, apalagi cinta kepada tanah air Indonesia. Nah, ini anugerah agung dari Allah. Nanti cinta kita naik kepada cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, puncak tidak ada di atasnya lagi. Makom. Dalam surat Tobat tidak ada cinta di atasnya cinta kepada Allah, tidak ada. Jadi cinta kepada Allah harus lewat cinta kepada ciptaannya yang agung, yang besar ini. Itulah. Makanya saya ngotot, walaupun tetap saya ini masih kursi roda 3 tahun tidak bisa jalan sendiri, tapi semangat saya karena mengenai cinta tarik masih muda. Jadi pemuda-pemuda Indonesia jangan ngelokro, mesti nom-nom, jangan ngelokro, gak izin dah taruh Indonesia ini. Silakan menguasai macam-macam bahasa Inggris, bahasa, tapi jangan lupa bahasa Indonesia ini bahasa negara. Bahasa negara itu bahasa Indonesia. Nah, jangan lupa. Jangan gagah-gagahan. Jangan sok pinter-pinteran. Harus sama-sama saja. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan kita ini jangan lupa semua yang ada di Indonesia yang menjadi kebanggaan nasional Indonesia harus dihormati, harus dihormati, menghormati bendera negara Indonesia, menghormati lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila, itu. Maka punya bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, bukan merah putih. Ada kata-kata sang. Sang itu kata-kata penghormatan. Yang kita di belakang bendera itu negara. Bendera negara. Jadi kita menghormati, bukan kita menghormati kain warna merah, warna putih. Kita menghormati negara. Itu loh. Kadang-kadang itu ya, orang santri sendiri yang masih belajar tauhid itu isi tauhid kanak-kanak. Bid'ah, syirik ya. Itu tauhid kanak-kanak. Kudu belajar tauhid yang teman. Yang kita hormati itu
adalah negara, bukan menghormati warna merah, warna putih. Ini warna merah, warna putih itu lambang kehidupan dunia ini. Matahari, ya, waktu pagi merah, matahari terus tengah ya, putih, akan surup merah lagi. Jadi ini kehidupan dunia ini. Mesti itu. Diikuti pula sholat 5 waktu. Lihat, zaman dahulu kalau sholat 5 waktu itu yang menentukan itu bayangan. Kapan maghrib keluarnya mega, syafaqil ahmar namanya. Di dalam hadis itu mega abang. Waktu isya surupnya mega abang. Waktu subuh putih fajar shadiq, itu putih. Jadi juga sama. Itu dihikmati sholat begitu. Itu yang perlu saya sampaikan ini. Jangan terlalu gampang dibujui ideologi luar. Perang. Waktu saya berteman karo Pak Presiden Jokowi di Jombang, saya sampaikan, Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini semuanya ingin tetap memiliki Indonesia. Nomor 2, rakyat Indonesia ingin menikmati Indonesia, bukan memiliki saja, tapi menikmati. Nomor 3, rakyat Indonesia ingin mensyukuri Indonesia. Jadi memiliki, menikmati, mensyukuri. Inilah saya sampaikan. Saya titipkan kepada Bapak Presiden. Jawabnya insya Allah. Mumpun kau sampai akan punan. Masya Allah. Waktu pertemuan kali Hotel Yusra, waktu muktamar NU di Jombang. Niku kula datang yang kula. Jadi dijelaken mawon sini. Mulakno tadi ada ndongaken Indonesia. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tadi kan dibacakan. Rabbi ya Allah ij'al, jadikan hadza negara ini baladan negara aminah yang aman, warzuq ahlahu, dan warga negara ini supaya diberi rezeki, warzuq ahlahu. Jadi mendoakan tanah airnya dan mendoakan bangsa Indonesia. Ini memang saya tulis. Doa itu saya ambil dari Al-Quran untuk negara kita masing-masing. Sampai saya buatkan 8 kesanggupan. Saya harus sanggup bakti kepada negara kesatuan Republik ini. Harus sanggup cinta tanah air. Semuanya itu saya sarikan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dan dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian saya membuat organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya
keimanan dan kemanusiaan. Itu saya yang prakasnya. Semua tokoh-tokoh dari Kristen, Hindu, Buddha, saya kumpulkan, saya ajak cinta tanah air. Alhamdulillah, organisasi itu sekarang sudah menjadi organisasi nasional seluruh Indonesia. Amin, amin. Seluruh Indonesia sudah. Terus saya deklarasikan di gedung Pendopo Agung Mojopahit. Terus saya lantik di sini di Surabaya di gedung Pemuda. Ini semua masalah Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, semua. Biar rukun, ya, rukun. Waktu saya di Mekah, ditanya orang Mekah, orang intelek, Saudi tanya, apa betul ada berita dari Indonesia? Berita apa? Katanya di Indonesia ada agama baru yang didukung oleh pemerintah. Loh, kaget saya, agama apa itu? Gak ada itu. Yaitu agama Pancasila. Innalillahi wa inna. Itu Pancasila bukan agama, dasar negara dan tidak mungkin diagamakan. Bukan agama dan tidak mungkin diagamakan. Pancasila penyubur agama. Semua agama yang ada di Indonesia ini subur karena ada Pancasila. Islam subur, Hindu subur, Kristen subur, semua subur. Sampai Konghucu ya subur. Itu karena ada Pancasila. Oh begitu, iya. Terima kasih katanya lah. Kok ada berita ngono itu? Berita dari mana? Berita dari itu orang Indonesia yang anti Indonesia sendiri. Berita miring itu. Tidak betul itu, tidak betul. 200% nggak betul. Kurang aja 100%. Waktu itu saya di hotel Darut Tauhid Mekah, ditanya. Terus mawon kula ya kaget. Ini berita kok Indonesia ini berita wong Indonesia anti Indonesia ta iki. Mulai gak senengane wong Indonesia yang pro ISIS. Dibanding malah ISIS, dibanding gak ISIS malah ongkap. Akhirnya bagaimana? Yang dulu ikut ISIS itu. Sekarang bagaimana? Bingung sendiri. Warga negara Indonesia coretan, tak boleh. Nah inilah. Jadi kita harus hati-hati, hati-hati. Jangan gegabah. Ya, harus hati-hati. Harus yang penting bagi Indonesia, bagi warga negara Indonesia, terutama warga terkasih harus syukur kita. Negara yang baik, negara yang thayyibah. Saya ini sudah meneliti Indonesia ini sudah beberapa tahun saya teliti. Penelitian saya melalui sinar wahyu ilahi Al-Quran kaki saya teliti sampai letaknya Indonesia saya teliti, kekayaan saya teliti. Sampai pemerintahan itu politik apa sih? Semuanya thayyibah, semuanya bagus. Bukan katanya, saya sendiri meneliti. Saya meneliti lambang ya. Lambang itu Garuda Pancasila itu bukan setahun rong tahun. Saya teliti itu. Mencengkeramnya, warnanya, nolai, ini bisa tak teliti,
terbang mencengkeram. Garuda banyak namanya sudah saya teliti semua, dan yang dibawa itu bintang emas sudut 5 dibawa itu. Apa ini maknanya? Semua sudah ada. Penelitian saya itu bukan kata-kata, saya langsung saya teliti melalui sampai cerita nabi-nabi yang ada hubungan dengan burung Al-Quran, saya kumpulkan. Ayat-ayat yang bakar warna merah, warna putih, itu ada sendiri, saya kumpulkan. Terus cerita-cerita burung yang ada hubungan dengan para nabi, saya kumpulkan kabeh. Bukan itu saja, sampai lambang-lambang seluruh dunia ini yang ada unsur burungnya ketemu 57. Saya kumpulkan, saya pelajari satu persatu. Tidak ada yang seindah lambang negara kita itu, Garuda, tidak ada. Dan begitu pula filsafatnya sedalam tidak ada. Semua itu sudah saya pelajari. Terus saya ke candi-candi. Saya candi Prambanan, candi Borobudur, candi Mendut, candi Penataran. Semua saya relip-relip di candi-candi ini saya lihat. Saya jalan sendiri, saya itu sendiri saya. Dan semua kitab-kitab sucinya, kitab suci agama Buddha, kitab suci agama Hindu, kitab suci agama Konghucu, macam-macam, kitab suci agama Yahudi, saya kumpulkan. Mencari sumber-sumber mengenai burung ini. Alhamdulillah. Tadi kalau seandainya saya menceritakan burung itu saja, noleh begini, noleh begini, yang keren, ini semuanya maknanya sudah lengkap, cocok ke Indonesia. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika cocok. Itu ada dalam hadis. Loh, ini kurang apa sih? Terutama umat Islam kalau mau meneliti. Tinggal terima kasih, alhamdulillah, kepada pendahulu-pendahulu kita ini, yang sudah susah payah korban segala-galanya untuk kita ini. Kita ini generasi penikmat, bukan generasi pendobrak. Jadi ada pendasi pendobrak, ada pendasi penata, ada generasi penikmat. Lah kita ini generasi penikmat, tinggal nikmati saja. Loh, mestinya nikmati harus syukur sih, syukur. Begitunya, mestinya begitu. Nah, itulah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya terhadap diri saya sendiri dan ada manfaatnya kepada seluruh warga Tarekat Siddiqiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.